tuh Bu ya, cerita soal masjid yang di Cirebon. Sama yang ibu-ibu itu hibah, misalnya dari ibunya, terus diambil lagi sama ibunya meninggal, diambil lagi sama ayahnya. Saya tuh jadi kecil hati Bu ya. Masjid apa sebentar, saya lupa. Maksud saya gini, kan saya hibah tuh Bu ya, buat madrasah. Tuh. Terus bagaimana ya kalau diceritain di sini, saya takut juga tuh Bu ya. Saya hibah buat madrasah, saya punya tanah dikit, terus punya uang sedikit saya hibah buat madrasah. Nah, takutnya begini Bu ya, takutnya nanti saya udah mati, takutnya ya kayak yang itulah, kayak yang di Cirebon sama yang bubu itu nanya tuh. Apa lupa? Masjid dijual? Enggak, ya takutnya gitu Bu ya, takutnya seperti itu gitu. Takut seperti itu gitu. Takut masjidnya dijual itu, kayak masjid dijual itu. Madrasah, saya madrasah Bu ya, buat madrasah. Madrasah dunia. Nah, kita ketakutan, terus bagaimana solusinya gitu Bu ya. Maksudnya. Baik. Tapi jangan diceritakan di sini maksudnya gitu Bu ya. Baik, sederhana. Anda bertanya di sini ya sudah, di luar sana. maksudnya jangan di forum gitu Bu ya, takut pada masyarakat takut takut salah sangka gitu Bu ya. Baik, insyaallah. Baik. Insyaallah nanti di luar ini. Hanya secara umum begini. Jika Anda sudah memberikan untuk Allah, pastikan tidak akan ditarik oleh siapapun dari anak keturunan Anda. Sudah, kalau Anda memberikan, berikan. Dengan cara ya itu, kalau di Indonesia ada undang-undang wakaf. Sudah wakafkan, selesai. Sudah nyampe kepada Allah. Kalau sudah diwakafkan, tidak akan pindah ke tangan siapapun. Selesai. Sebab kalau belum diwakafkan, maksudnya atas nama kita, ada sebagian pondok pesantren di negeri ini belum diwakafkan. Sehingga yang dibangun di atasnya itu adalah harta wakaf. Itu tidak boleh, dosa dong. Wong tanahnya bukan tanah wakaf, kita membangun bangunan. Orang menduga tanahnya sudah wakaf. Akhirnya terjadilah seperti yang ada di sebuah tempat, masjid dijual. Jamaah datang pada kami minta dibantu, Buya bantu tolong. Kenapa? Masjid kami dijual. Sebentar. Gimana ceritanya? Tanahnya sudah wakaf? Belum. Iya, yang salah yang bangun masjidnya, bukan yang jual tanahnya. Ngapain bangun masjid di tanahnya orang? Masjid itu kan tanahnya wakaf. Nggak bisa begitu. Makanya pastikan. Dan kalau tidak diwakafkan, dia jadi rebutan oleh anaknya. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu, ada salah satu ustadz di sini yang menemukan satu pondok pesantren sudah mengeluarkan ulama padahal sudah hebat. Ternyata yang mewakafkan meninggal dunia hanya gara-gara suratnya belum beres, dijual. Sampai kita ingin, jangan dijual, kita lanjutkan, saya ganti rugi saja deh. Tetap nggak mau milih neraka. Makanya hati-hati. Makanya Anda pun kalau ingin membantu harus jelas ini tanah ini wakaf atau tidak. Jangan-jangan saya bangunin rumahnya orang nanti diwaris, direbut oleh anak-anaknya. Alhamdulillah tanah di sini diwakafkan semuanya. Yang tidak, kuburan tanah wakaf, kuburan selesai. Ini adalah wakaf, semuanya wakaf. Semoga panjang umur. Kalau sudah mati nggak ada hak, anak-anak saya nggak punya hak, kecuali ada sebagian tempat kecil untuk kolam, untuk ini belakang sedikit saja. Selebihnya adalah wakaf, semua al-bahjah. Makanya kita tidak mau kecuali wakaf. Kalau tidak wakaf bermasalah. Kedepannya, naudzubillah, sudah banyak yang kita temukan kisah-kisah itu. Makanya Anda jangan bantu, jelaskan dulu dong pondok itu pondok apa. Pondok diwaris, kalau diwaris berantakan nanti lihat. Berantem tuh kakak adik. Kalau wakaf milik Allah sudah, manajemen yang menjalankan nanti. Hati-hati ya. Jadi ibu kalau sudah rela, berikan saja ke jalan Allah, selesai. Coba bayangin saja kalau ini milik saya. Saya meninggal dunia, anak saya berapa, berebut nanti, wah, ayo, rebut kantin, rebut ini semuanya, naudzubillah. Nggak ada ini bukan, nggak ada duit saya bangun, ini semua duit Anda. Yang Anda berikan saat untuk bangun, bergedung-gedung ini adalah tanahnya wakaf semuanya. Kita tidak mau kecuali tanah wakaf, supaya kita bebas di hadapan Allah. Kalau tidak wakaf pakai atas nama. Ada beberapa yang atas nama kami, biasanya masa peralihan saja. Orang hibah di atas kita untuk kita jual. Tapi sudah dikasih tahu. Bahasanya itu bukan milik saya. Seperti itu. Jadi sudah jelas hukum wakaf di Indonesia itu aman. Tidak usah khawatir. Nggak akan perombaan. Justru yang bukan wakaf ini, yang mengambil bukan orang lain, anaknya sendiri, naudzubillah. Anaknya merebutkan.
Sehingga yang semula, akhirnya anaknya terbelah jadi dua. Pondok bisa bubar. Akhirnya seperti yang kita kisahkan, pondok dijual, berantakan, pondok dijual. Ayo, karena apa? Wakafnya belum jelas. Seperti itu. Jadi kalau Anda sudah berniat, selesaikan. Oh, Anda tidak menginginkan lagi, ngapain? Lepaskan karena Allah. Biarpun tidak digarap, sudah dapat pahala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.